Kenapa ada orang kaya vibrasinya rendah tapi tetap kaya aja? Ya hidup ini kan bukan soal kekayaan. Gitu. Ada orang vibrasinya rendah tetap bisa kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Mau yang mana? Kaya tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak kaya? Pilih yang mana? Pilih mana? Kaya tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak kaya? Pilih mana? Saat meditasi berasa merinding. Apakah tanda vibrasinya sudah meningkat? Iya, kalau merindingnya ke arah happiness itu meningkat. Pilih bahagia dan kaya, ya sudah. Kalau ada orang kaya vibrasinya rendah, jangan mau. Biarin aja mereka kaya vibrasinya rendah. Saya maunya kaya dan bahagia kok, gitu loh. Kok itu orangnya kaya, padahal vibrasinya rendah, ya biarin. Biarin aja gitu loh. Anda fokus ke diri Anda, tingkatkan kualitas diri. Ya, berbuat baik nggak berharap dibalas. Iya, jangan berharap dibalas manusia. Karena hidup Anda kan menderita nanti, sudah baik sama orang, dikecewain, ya pas giliran susah nggak dibantu gitu ya. Giliran mau minjem nggak boleh. Itu karena berbuat baik mengharap kebaikan, mengharap imbalan. Kalau saya nggak mau. Kadang saya merasa kok usaha kue saya berasa nggak ada untungnya. Gimana cara merubah di tingkat pikiran? Benahi dulu di level frekuensi, vibrasi. Karena ini berlaku untuk bisnis apapun, teman-teman. Kalau Anda pengen dari teknisnya, ya belajarlah ke pengusaha kue, ke orang yang ahli di bidangnya. Tapi kalau Anda mau benahi supaya usaha kuenya laris, ya benahi dari sisi vibrasinya. Frekuensi, kekayaan, kelimpahannya di situ dulu, Anda di situ dulu. Kalau misalkan memang bisnis kuenya tidak mau berkembang, ya Anda tinggal open aja. Ada nggak bisnis lain? Siapa tahu Allah Tuhan pengen kasih cara yang lain, bukan dari kue itu. Gitu loh. Supaya Anda mungkin tidak repot lagi, tidak banyak effort, tidak banyak tenaga gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman tuh pengen kaya tapi harus dari ini gitu loh. Ingat ya Tuhan ya, saya mau kaya, tapi harus dari jualan kue, nggak boleh dari yang lain. Harus dari ini, saya mau kaya dari ini. Gimana pun caranya, pokoknya harus dari kue. Ya, nggak bisa, Anda siapa kan gitu. Ya. Ya, salam kenal juga. Kalau kita jauh dengan orang lain, apa karena frekuensi kita beda? Biasanya iya. Meditasi berapa menit sehari tidak ada jaminan angkanya. Karena yang terpenting vibrasinya. Jadi meditasi itu terkait yang penting itu vibrasi, teman-teman. Kalau vibrasi Anda tuh setiap sepanjang hari sudah tenang, damai, bahagia itu ya, Anda nggak perlu meditasi pun nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau Anda masih ruwet mikirin utang, panik, cemas, takut ya, gerusak-gerusu, ya Anda perlu meditasi. Ngeritik itu beda dengan ngeluh. Cara nagih hutang agar vibrasinya tetap nggak kekurangan. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Nagih hutang tuh hati-hati loh ya, itu bisa memancarkan vibrasi kekurangan, nagih hutang itu. Kalau vibrasinya Anda nggak tepat. Jadi hati-hati nagih hutang bisa memancarkan vibrasi kekurangan. Gitu. Kan uang saya dikit, jadi saya harus nagih hutang, itu mending nggak usah ditagih. Kalau Anda mau nagih hutang, niatnya gini, daripada dia masuk neraka, ditagihnya di akhirat, demi kebaikan rezekinya, maka saya tagih. Jadi motivasinya adalah demi kebaikan dia. Gitu. Ya. Karena kan hutang dibawa mati, ya nggak? Ngapain kaya? Kaya nggak dibawa mati. Iya, kaya nggak dibawa mati, tapi hutang dibawa mati nggak? Jadi pilih nggak kaya punya utang, atau kaya tapi nggak dibawa mati memang. Gitu. Tapi kaya itu bisa dibawa mati loh teman-teman. Bisa. Kaya itu bisa dibawa mati.
Ketika Anda kaya, coba Anda bangun masjid, bangun tempat ibadah, sedekah, dermawan, nanti pasti akan Anda bawa. Apakah loa hanya sekedar teori yang lemah, Om? Tidak bisa diakui kebenarannya. Dari mana? Dari mana loa itu teori yang lemah? Agama aja mengajarkan loa kok. Aku seperti prasangka hambaku kepadaku itu loa loh. Masa itu hal yang lemah? Barang siapa mensyukuri nikmatnya akan ditambahkan, itu loa loh. Masa loa teori yang lemah? Tapi kadang orang butuh menarik traffic itu dengan bahasa yang krusial. Gitu. Loa itu hoak misal gitu. Loa itu teori lemah tuh. Tujuannya supaya penjelasan dia didengarkan dan ikut kelasnya, biasanya gitu. Bahasa marketing lah ya gitu. Melepaskan diri dari keterikatan, nanti ikut meditasi. Saya jamin bisa melepas keterikatan. Itu. Usaha tidak berkembang dan ditambah modal dari mana berapa aja minus, Om. Vibrasi mindset sudah dicoba diatur namun belum bisa plus. Berarti vibrasi Anda belum benar, baru mengatur tok, belum berhasil. Gitu. Coba yang sumber informasi dan circle up-nya didisiplinkan, yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada ngeselin, ngedumel, gimana biar vibrasi nggak turun? Ya jangan ikut-ikutan. Dan saya mesti meninggalkan orang yang ngeluh. Sekalipun itu bapak saya. Gak percaya tanya kakak saya, adik saya gitu. Misalkan bapak saya ngeluh itu saya tinggal. Nggak mau dengerin saya. Jadi kalau orang ngeluh saya mesti punya alasan untuk meninggalkan itu. Nggak mau saya. Eman-eman gitu. Ngapain kumpul sama pengeluh gitu. Misal saya dibilang sombong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Komen ngejudge orang apakah boleh? Ya terserah sih, kalau saya nggak mau sih. Saya lebih fokusnya ke diri ya, bukan ke orang lain dikomentari gitu, bukan. Diri sendiri. Meditasi untuk di Jogja kemungkinan bulan depan ya, karena bulan ini di Jakarta. Bulan kemarin di Surabaya. Ajarkan aura kelimpahan tadi ya, di awal-awal sudah. Om, jawabanmu sederhana sekali. Saya tuh masih klik dengan orang cerdas itu orang yang mampu menyederhanakan yang rumit itu, bukan sebaliknya. Jadi ngapain berbahasa tinggi-tinggi menjelimet, tapi isinya nggak tahu apa gitu loh. Justru saya seneng sesuatu hal yang simple tapi padat ngena. Gitu.